Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Dr. Bobby, spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat dok. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Ini kan dokter, kita masih dalam rangka memperingati Hari Penyakit Jantung Bawaan ya, sedunia ya? Sedunia dok, betul. Benar. Saya tadi juga udah berbincang dengan Asam, salah satu pasien penyakit jantung bawaan ya, beserta ibunya, dan ini memang pemeran sangat penting ya. Dan bahkan penelitian di minggu atau tahun pertama ini penyebab kematian ya pada anak yang lumayan. Salah satu lumayan. Nah, mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih penyakit jantung bawaan ini, dokter? Iya, jadi dokter, penyakit jantung bawaan memang salah satu jenis penyakit yang menjadi perhatian para dokter jantung. Dan ini merupakan, mungkin kita tahu dengan penyakit jantung koroner, serangan jantung, gagal jantung. Ini jenis penyakit yang timbul pada usia dewasa. Tetapi kalau kita bicara tentang penyakit jantung bawaan, itu penyakit jantung yang sudah ada sejak lahirnya. Artinya ada gangguan pembentukan jantung sejak di dalam rahim atau kandungan dari seorang ibu, begitu. Itu disebut dengan penyakit jantung bawaan. Nah, penyebabnya apa biasanya? Nah, ini menarik pertanyaan dok. Jadi sebenarnya ini multifaktor penyebab dari penyakit jantung bawaan, tetapi kebanyakan tidak diketahui secara pasti. Jadi kalau kita telisik secara penelitian, secara jurnal, paling banyak itu masalah genetik yang tidak diketahui secara pasti. Jadi gangguan kromosom seperti itu. Tetapi ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata ada beberapa faktor yang ternyata berperan penting terhadap terjadinya penyakit jantung bawaan. Ini berkaitan dengan faktor ibunya ternyata dok. Yang pertama, misalkan seorang ibu ketika hamil ternyata mengalami infeksi virus dan kuman tertentu seperti toksoplasma, rubella yang mempengaruhi perkembangan jantung dari janin. Atau faktor kedua, misalkan seorang ibu kurang bagus makannya, nutrisinya kurang sehat, atau punya kebiasaan yang tidak baik seperti merokok dok, dan konsumsi alkohol. Ini semua bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan pada anak yang dikandungnya. Jadi pada para ibu-ibu nih yang mendengarkan ataupun menyaksikan tayangan ini memegang peran faktor yang penting sekali ya. Jadi kalau udah siap untuk punya anak, udah hamil ya harus dijaga ya. Benar dok. Oke, nah ini ada beberapa jenis dok penyakit jantung bawaan. Oke, jadi secara umum dok ada dua jenis penyakit jantung bawaan. Yang pertama mungkin dalam bahasa medisnya cyanosis atau penyakit jantung yang biru, dan yang kedua non cyanosis atau tidak biru. Mungkin masyarakat awam agak bingung nih terminologi ini, tapi intinya yang biru itu ketika seorang anak lahir mungkin langsung atau beberapa hari setelah lahir tiba-tiba terlihat biru dok. Itu namanya penyakit jantung bawaan yang biru. Itu jenis penyakit jantung bawaan yang memang agak berat ya. Yang kedua yang tidak biru, nah ini yang terbanyak yang tidak biru, dan ini pasiennya ketika lahir, anak tersebut dia terlihat sehat, tetapi seiring dengan perjalanan waktu baru diketahui adanya gangguan pada jantungnya dok. Jadi secara umum ada dua jenis penyakit jantung bawaan. Oke, nah tadi kan ada yang biru bisa kita langsung kenali ya dok? Betul dok. Ada yang tidak biru? Ya. Biasanya gejalanya seperti apa yang bisa kita kenal? Nah ini penting bagi bapak ibu yang menyaksikan acara ini, karena seringkali penyakit jantung bawaan itu terdeteksinya terlambat dok, sehingga penanganan pun terlambat dan hasilnya pun tidak bagus. Jadi kalau yang penyakit jantung bawaan yang biru, kita tahu lahir tampak bibirnya biru, ujung-ujung jarinya biru, dan mungkin tampak agak sesak. Biasanya orang tua langsung datang ke dokter. Sementara kalau yang nggak biru ini agak tricky memang, benar. Dan butuh perhatian dan juga sense dari seorang ibu. Misalkan ada di antara ibu-ibu semua yang punya bayi saat ini menyusui, mungkin ada punya beberapa anak, tapi anak yang baru lahir ini agak berbeda dok. Ketika menyusui kok nggak pernah puas, agak kecapean. Ketika menyusui kok kayak terengah-engah, berhenti sebentar-sebentar ya. Kemudian berat badannya juga nggak naik-naik nih. Biasanya kalau setelah beberapa bulan berat badannya nambah dok, tapi kali ini nggak, tetap kecil. Dan ketiga, gampang sakit, pilek, flu, rentan sekali dengan infeksi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu punya anak yang seperti ini, tidak salahnya kontrol ke dokter anak. Pastinya dokter anak akan memeriksa, dan biasanya dok kalau ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini ketahuan pada saat itu dok. Jadi butuh kewaspadaan dan perhatian dari orang tua memang. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan orang tua di rumah, itu biasanya berapa lama dok untuk melihat gejala-gejala seperti ini? Biasanya di bulan pertama udah mulai kelihatan, karena orang tua mulai sadar bayinya seperti kesusahan untuk menyusui dok.
langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Walaupun memang ada beberapa yang tidak sadar sampai anaknya sudah balita, tetapi dia mungkin melihat anaknya ini nggak sebesar anak yang lain. Ketika lari-lari tiba-tiba minta berhenti karena kecapean. Nah, ini tanda perlu untuk diperiksa ke dokter anak atau ke dokter jantung anak nantinya. Oke, untuk di screening ya. Screening betul. Nah tadi kan saya sudah berbincang dengan Asam, dokter juga udah periksa ya. Apa pendapat dokter tentang kasus Asam? Baik, Azam ini salah satu, saya rasa contoh yang sangat bagus ya terhadap penanganan penyakit jantung bawaan. Jadi ketika saya wawancara ibundanya, ternyata dari umur 4 bulan sudah tahu ini ada penyakit jantung bawaan biru. Sebenarnya sejak lahir, tapi setelah lahir langsung ditreat, bertemu dengan dokter anak, dokter jantung anak, diperiksa sampai ketahuan ternyata ini penyakit jantung bawaan yang biru, dok. Ya. Kemudian bagusnya lagi orang tua waspada dan ikut semua prosedur dari dokter, pengobatan bahkan operasi, surgery, perbaikan, sehingga pada hari ini ketika usia saat ini Azam tumbuh dengan sehat, aktif, bisa belajar, bisa bermain dengan teman-temannya dengan baik, dan tadi ketika saya lakukan pemeriksaan kondisinya sangat baik. Ini salah satu contoh kasus penyakit jantung bawaan yang ditangani dengan baik. Oke, dikontrol sejak dini ya. Kontrol sejak dini dan ditangani dengan dini. Oke, setuju banget dokter. Nah ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya penyakit jantung bawaan itu tidak bisa disembuhkan. Fakta atau mitos? Mitos, dok. Mitos ya? Iya, jadi Bapak Ibu semua, perkembangan ilmu kedokteran saat ini sudah sangat maju. Pemerintah pun saat ini sudah sangat mendukung sekali penanganan penyakit jantung bawaan pada anak. Teknologi saat ini sudah sangat maju, dokter. Sudah banyak banget anak-anak kita dengan penyakit jantung bawaan yang telah tertolong. Tinggal bagaimana orang tuanya mau bersabar dan mendukung anaknya untuk sembuh. Jadi ini adalah suatu mitos. Bahkan majoriti dari penyakit jantung bawaan bisa diobati dan disembuhkan selama mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh dokter spesialis jantung atau jantung anak, dok. Oke, setuju banget. Ini kabar baik untuk bagi orang tua yang mungkin anaknya penyakit jantung bawaan ternyata bisa disembuhkan asal diobati ya sejak dini, diketuai sejak dini dan ikut aturannya. Iya, betul. Soalnya, dok. Oke dokter, tahan dulu. Perbincangan masih menarik. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Masih banyak perbincangan tentang penyakit jantung bawaan. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Dok, abis dari event ya? Iya nih. Ada fakta mitos nih, dok. Apa nih? Katanya stres bikin penuaan dini, itu fakta atau mitos? Oh ya, itu fakta. Karena pada waktu kita stres meningkatkan yang namanya hormon kortisol. Sedangkan hormon kortisol itu bersifat merusak sel dan jaringan, termasuk sel-sel kulit kita. Jadi kelihatan awet tua tuh, bukan awet muda lagi. Ayo, siapa yang mau awet tua? Kalau dokter sih ingin awet muda. Thank you, dok.